Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Dwi Saputri dari NIM 610. Saya dari kelas penologi atau viktimologi kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek psikologis korban, aspek sosial korban, dan aspek ekonomi korban. Di sini saya mengambil dari buku Viktimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban dari Dr. Budi Sastrapanjaitan SHM Hum. Bukunya yang ini. Yang pertama yaitu berdasarkan faktor psikologis atau sosial korban. Korban kategori orang muda atau the young. Korban merupakan orang muda seperti anak-anak. Korban anak-anak bukan hanya secara fisik tidak kuat, tetapi secara psikis juga belum matang. Yang kedua yaitu korban perempuan atau the female. Perempuan cenderung menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual terjadi karena secara fisik perempuan lebih lemah jika dibandingkan dengan laki-laki, walaupun tidak selamanya seperti itu. Yang ketiga yaitu korban usia tua atau the old. Orang tua rentan untuk menjadi korban karena secara fisik dan psikis telah terjadi penurunan daya kemampuan pada dirinya. Yang keempat yaitu orang yang mengalami cacat mental atau retardasi mental atau bisa disebut dengan mental retardation, merupakan korban yang kemampuan mentalnya berada di bawah rata-rata, menjadi korban dan sasaran pelaku karena faktor mentalnya seperti perbuatan pemerkosaan, perbudakan gaya baru, dan perbuatan lainnya yang melahirkan korban. Yang kelima yaitu pengungsi internasional. Pengungsi internasional terjadi karena mereka memiliki alasan kuat untuk merasa takut kembali ke tanah airnya. Dikarenakan adanya ketakutan akan persekusi tersebut, maka ia tidak mau atau tidak dapat memanfaatkan perlindungan dari negaranya sehingga ia berkeinginan untuk berada di luar negaranya. Kajian pengungsi internasional dengan pengungsi non-internasional atau bisa disebut lokal sangatlah berbeda. Beberapa pakar berpendapat bahwa hukum pengungsi internasional merupakan turunan dari hukum internasional sebagai objek kajian baru. Namun sebagian pakar yang lain juga mengatakan bahwa hukum pengungsi internasional merupakan turunan dari kajian hukum humaniter ataupun hak asasi manusia internasional. Sekalipun pengungsi internasional, pencari suaka, dan imigran merupakan aktivitas perpindahan dari satu negara ke negara lainnya, namun pengertian pengungsi tidak sama dengan pencari suaka dan imigran. Pengungsi adalah orang yang dikarenakan ketakutannya beralasan akan penganiayaan yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial, dan partai politik tertentu, berada di luar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut. Pada umumnya, pengungsi internasional merupakan korban yang melarikan diri dari negaranya karena faktor konflik politik atau konflik bersenjata yang mengakibatkan kematian, penyiksaan, pemerkosaan, penyerangan fisik, pemenjaraan tanpa alasan hukum, dan larangan-larangan tanpa alasan hukum yang jelas. Selanjutnya yaitu kelompok sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat. Kelompok ini sering mengalami kriminalisasi, penggusuran, dan kebencian karena faktor minoritas oleh masyarakat yang mayoritas, seperti layaknya kriminal. Contohnya adalah Ormas Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar yang mengklaim bergerak di bidang sosial dan budaya mendapat penentangan di beberapa daerah. Penolakan itu berujung pada pengusiran sedikitnya 1.100 ex-anggota Gavatar dari 2 desa di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Jadi yang pada intinya adalah aspek psikologis korban. Korban yang mengalami peristiwa traumatis cenderung mengalami berbagai dampak psikologis, antara lain trauma psikologis, gangguan emosional, gangguan kognitif, perubahan perilaku. Mungkin bisa ditarik kesimpulan, trauma psikologis contohnya merasa ketakutan, tidak aman dan terancam, mengalami kilas balik atau mimpi buruk, gangguan stres pasca trauma, depresi, kecemasan, mudah marah, dan gangguan lainnya. Kalau aspek sosial korban, peristiwa traumatis juga berdampak pada kehidupan sosial korban seperti isolasi sosial, rasa malu, stigma, atau takut dikucilkan menyebabkan korban menarik diri dari lingkungan. Kurangnya dukungan sosial memperburuk kondisi psikologis.
disintegrasi hubungan, keretakan dalam hubungan keluarga, pertemanan atau pekerjaan, kesulitan menjalani kembali kepercayaan terhadap orang lain. Kehilangan peran sosial juga penting, tidak dapat menjalankan peran sebagai orang tua, pasangan, pekerja, atau anggota masyarakat, dan dapat mempengaruhi identitas dan harga diri korban. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi korban. Kondisi ekonomi korban seringkali memburuk akibat kejadian traumatis seperti kehilangan mata pencaharian, cedera, kehilangan pekerjaan, usaha hancur, menyebabkan tidak adanya sumber pendapatan, terutama pada korban bencana, kekerasan dalam rumah tangga atau pengungsi. Beban biaya tambahan seperti biaya pengobatan fisik dan psikologisnya, biaya hukum, transportasi, dan relokasinya. Ketergantungan ekonomi bergantung pada bantuan keluarga, lembaga sosial, atau pemerintah, rentan mengalami kemiskinan atau menjadi tunawisma. Hambatan akses ekonominya yaitu sulit mendapatkan pekerjaan baru karena trauma, stigma, atau disabilitas, dan tidak memiliki dokumen penting KTP sertifikat akibat kejadian yang dialami. Selanjutnya, aspek psikologis korban, itu intinya korban dari kejadian traumatik, misalnya kekerasan, bencana, kecelakaan, mengalami dampak psikologis yang luas dan seringkali berkepanjangan. Setelah mengalami peristiwa yang mengancam fisik atau emosional, korban sering mengalami trauma psikologis, rasa takut terus-menerus, mimpi buruk, kilas balik atas kejadian, serta respon fisik seperti jantung berdebar, mual, dan keringat dingin. Berdampak psikologis terhadap gangguan kepribadian baik ditinjau dari aspek afeksi, konasi, dan kognisi. Selain itu, korban juga kerap mengalami gangguan konsentrasi, memori lemah, kesulitan pengambilan keputusan, serta pandangan negatif terhadap diri sendiri. Gangguan psikologis ini sering berkembang menjadi kondisi yang lebih serius seperti post-traumatic stress disorder atau PTSD, yang menurut sumber mencakup gejala seperti ingatan berulang terhadap kejadian, mimpi buruk, penghindaran terhadap hal yang mengingatkan trauma, dan perasaan terasing, bahkan hingga kondisi kronis jika berlangsung lebih dari 3 bulan. Dari perspektif psikologis, hal ini menjadi berarti bahwa proses pemulihan korban tidak cukup dengan pemulihan kondisi fisik saja, harus ada intervensi psikologis seperti konseling, terapi trauma, dukungan emosional, dan penguatan resiliennya. Dalam aspek sosial korban, kejadian seperti kekerasan, bencana, atau eksploitasi pengancaman hubungan sosial korban dengan keluarga, teman, komunitas, bahkan masyarakat luas, korban bisa merasa terisolasi, menarik diri dari interaksi sosial karena merasa berbeda, malu, dan takut dikucilkan. Selain itu, komunitas yang rusak atau pecah akibat peristiwa juga memperparah situasi. Misalnya, dalam bencana, komunitas kehilangan kohesi, rasa aman yang terganggu, sehingga korban tidak hanya berjuang sendiri tetapi juga dalam lingkungan sosial yang rapuh. Stigma juga menjadi faktor sosial yang signifikan. Korban kekerasan seksual, eksploitasi, atau bahkan bencana bisa mendapatkan label negatif dari lingkungan yang memperburuk isolasi dan menghambat akses hubungan. Pemulihan sosial korban harus mencakup penguatan jaringan sosial, fasilitasi reintegrasi, penghapusan stigma, serta pengembangan lingkungan yang mendukung baik secara emosional maupun praktis. Dalam aspek ekonomi korban, dampak ekonomi menjadi peristiwa traumatik atau eksploitasi seringkali terlupakan, namun sangat penting karena mempengaruhi kesejahteraan korban dan keluarganya dalam jangka panjang. Korban bisa mengalami kehilangan mata pencaharian akibat cedera, disabilitas, trauma yang menghambat pekerjaan, atau karena pelaku merampas akses ekonomi korbannya. Beberapa laporan menunjukkan bahwa dari sisi ekonomi, korban pendapatan menurun, biaya perawatan meningkat, kebutuhan mendesak muncul, misalnya biaya kesehatan, terapi, relokasi. Pada skala makro, lembaga seperti World Bank mencatat bahwa kekerasan seksual dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara karena beban sosial ekonomi yang signifikan, termasuk menurunnya produktivitas, meningkatnya biaya perawatan, dan hilangnya potensi sumber daya manusia. Untuk pemulihan ekonomi korban dibutuhkan strategi pemberdayaan. Jadi bisa kita tarik lagi siapa itu korban dalam viktimologi.
Korban adalah individu atau kelompok yang mengalami penderitaan baik secara fisik, psikologis, emosional, sosial maupun ekonomi sebagai akibat langsung dari suatu peristiwa atau tindakan melanggar hukum, penyalahgunaan kekuasaan atau kejadian traumatis lainnya. Menurut Benjamin Mendelssohn yang dikenal sebagai bapak viktimologi, korban didefinisikan sebagai orang yang menderita secara individual akibat suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atau offender dalam suatu hubungan sosial. Ia juga mengembangkan klasifikasi korban berdasarkan tingkat keterlibatan dalam kejahatan, dari korban yang sepenuhnya tidak bersalah hingga korban yang ikut berkontribusi pada terjadinya tindak kejahatan. Sementara itu, Deklarasi PBB tentang prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan mendefinisikan korban sebagai orang-orang yang secara individual atau kolektif telah mengalami kerugian termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial terhadap hak-hak dasarnya melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana. Dalam pandangan viktimologi modern, korban tidak hanya terbatas pada kejahatan pidana, tapi juga termasuk mereka yang mengalami penderitaan karena ketidakadilan struktural, konflik sosial, bencana alam, kekerasan berbasis gender, atau bentuk eksploitasi lainnya. Viktimologi mencoba memahami bagaimana peran korban dalam sistem hukum, bagaimana respon masyarakat dan negara terhadap penderitaan korban, serta bagaimana proses pemulihan dapat dilakukan secara adil. Viktimologi juga menyoroti pentingnya pengakuan hak-hak korban seperti hak atas keadilan, kebenaran, kompensasi, pemulihan, dan jaminan ketidakberulangan. Dalam proses peradilan, korban dulunya sering dianggap sebagai pihak pasif atau hanya sebagai saksi. Namun pendekatan viktimologi mendorong agar korban dipandang sebagai subjek hukum yang aktif dan berdaya. Maka dari itu, bisa disimpulkan korban adalah individu atau kelompok yang menderita akibat kejahatan atau peristiwa merugikan lainnya. Tidak hanya penderitaan fisik, tetapi juga dilihat dari aspek psikologis, sosial, dan ekonomi itu tadi. Viktimologi mempelajari posisi korban, dampaknya, serta hak perlindungan yang harus diberikan. Ada tambahan dalam konteks buku Herman 1992 dalam bukunya Trauma and Recovery menyatakan bahwa trauma psikologis adalah pengalaman luar biasa yang mengubah kehidupan seseorang dengan cara yang mendalam, menyebabkan disorientasi, ketidakberdayaan, dan perasaan bahwa hidup tidak lagi dapat dikendalikan. Dalam dokumen pedoman penanganan trauma psikososial dan dari Komnas Perempuan disebut bahwa korban kekerasan sering menghadapi gangguan tidur, kecemasan, depresi berat, hingga hilangnya harga diri dan makna hidup. Maka dari itu, pendekatan pemulihan harus mencakup pelayanan psikologis seperti konseling trauma yang sudah disebutkan tadi, dan terapi perilaku kognitif, serta dukungan sosial yang aman dan berkelanjutan. Menurut Woollett 2007 dalam Imagining the Victim of Crime, korban tidak hanya kehilangan rasa aman pribadi, tapi juga hubungan sosial dan yang menopang mereka ketika masyarakat gagal memberikan dukungan. Trauma menjadi lebih mendalam. Dalam penelitian oleh Fluke 2017 disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya menyebabkan luka fisik dan mental, tetapi juga menciptakan ketergantungan ekonomi yang mendalam yang membuat korban semakin sulit untuk keluar dari lingkaran kekerasan. Selain itu, korban juga menghadapi hambatan struktural seperti kehilangan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, atau hak atas tanah dan properti. Banyak juga korban kekerasan dalam rumah tangga tetap bertahan dalam situasi berbahaya karena mereka tidak memiliki kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, strategi pemulihan korban harus mencakup pemberdayaan ekonomi juga, seperti pelatihan keterampilan, akses ke bantuan keuangan, modal usaha, serta perlindungan hukum atas hak-hak ekonomi korban. Dalam pendekatan viktimologi, korban bukan hanya sekadar objek penderita, melainkan subjek hukum dan sosial yang memiliki hak untuk dipulihkan secara menyeluruh, secara psikologis, sosial, dan ekonomi. Ketiga aspek ini saling berkelindan dan mempengaruhi proses pemulihan korban, yakni aspek psikologis menekankan pentingnya penyembuhan trauma dan kesehatan mental korban, aspek sosial menyoroti reintegrasi, dukungan komunitas, dan penghapusan stigma, aspek ekonomi menekankan pada pemulihan kemandirian finansial dan akses terhadap hak ekonomi.
Upaya pemulihan korban haruslah holistik, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta melibatkan berbagai pihak, negara, lembaga bantuan korban, masyarakat sipil, dan komunitas dengan pendekatan yang menyeluruh. Diharapkan korban dapat benar-benar pulih, kembali berdaya, dan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia secara utuh. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.